Dani adalah pria muda yang tampaknya memiliki segalanya. Di usia 28 tahun, ia sudah menjabat sebagai direktur utama di perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang properti. Kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Sejak kecil, Dani dididik dengan keras oleh ayahnya untuk memahami dunia bisnis. Bahkan, di saat teman-temannya sibuk bermain sepeda, Dani justru sering menghabiskan waktu di kantor ayahnya, belajar tentang laporan keuangan dan strategi pemasaran. Berkat didikan itu, ia tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, ambisius, dan pekerja keras. Di luar urusan pekerjaan, kehidupan pribadi Dani juga terlihat sempurna. Rumah megah bergaya modern minimalis yang ia tinggali dilengkapi dengan fasilitas lengkap, mulai dari kolam renang hingga ruang hiburan pribadi. Mobil sport yang berjejer di garasi menambah kesan seorang pria sukses. Teman-temannya sering mengatakan bahwa Dani adalah definisi dari pria ideal, tampan, sukses, dan memiliki gaya hidup mewah. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang selalu menghantui pikiran Dani, ketidakpastian dalam urusan cinta. Dani telah menjalani hubungan asmara dengan Mila, seorang wanita cantik dan cerdas yang ia kenal melalui pertemuan bisnis. Mila bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama. Hubungan mereka sudah berjalan selama 1 tahun, dan sejauh ini, Mila selalu menunjukkan perhatian yang tulus. Ia sering menemani Dani di tengah kesibukannya, mendukung keputusan-keputusan besar yang diambilnya, bahkan ikut memberikan ide untuk mengembangkan bisnis keluarga Dani. Dalam banyak hal, Mila adalah pasangan yang sempurna. Namun, semakin lama Dani bersama Mila, semakin sering pula muncul keraguan di hatinya. Bukan karena Mila melakukan sesuatu yang mencurigakan, melainkan karena Dani merasa sulit percaya bahwa seseorang bisa mencintainya tanpa memandang kekayaannya. Sebagai seseorang yang telah lama hidup di kalangan elit, Dani sering melihat bagaimana uang dan status bisa memengaruhi hubungan. Ia memiliki teman-teman yang menikah hanya untuk kepentingan bisnis, serta kolega yang mengeluhkan pasangan mereka hanya tertarik pada harta, bukan cinta sejati. Pengalaman-pengalaman ini meninggalkan luka di hati Dani, membuatnya sulit mempercayai orang lain sepenuhnya. Keraguan ini semakin mengganggu ketika ia mengingat bagaimana hubungan mereka dimulai. Pada pertemuan pertama mereka, Dani datang dengan penampilan yang sangat memikat. Ia mengenakan jas mahal, mengendarai mobil sport, dan memilih restoran bintang 5 untuk makan malam mereka. Mila terlihat sangat terkesan saat itu. Dalam hati kecil Dani, ia bertanya-tanya, apakah Mila akan tetap tertarik padaku jika aku tidak memiliki semua ini? Jika aku bukan Dani yang kaya dan sukses, apakah ia akan tetap memilihku? Pertanyaan ini terus membayangi pikiran Dani, terutama ketika ia mulai memikirkan masa depan mereka. Ia memang mencintai Mila, tetapi ia takut jika cinta itu hanya satu arah. Dani percaya bahwa sebuah pernikahan harus dibangun di atas fondasi cinta sejati dan kepercayaan. Namun, bagaimana ia bisa yakin jika rasa cinta Mila tulus, bukan karena kekayaan yang ia miliki? Kekhawatiran ini semakin menjadi ketika salah satu sahabatnya, Fajar, menceritakan pengalamannya. Fajar pernah mengalami kejadian pahit. Ia ditinggalkan tunangannya setelah mengalami kebangkrutan mendadak. Kisah itu membuat Dani berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar aman dalam hubungan yang dibayangi oleh materi. Setelah berbulan-bulan menyimpan keraguan itu, Dani akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia ingin menguji kesetiaan Mila. Namun, ujian ini bukanlah sekadar tes sederhana, melainkan rencana besar yang memerlukan keberanian. Dani memutuskan untuk berpura-pura bangkrut. Ia akan menyembunyikan semua tanda-tanda kekayaannya dan menjalani hidup sebagai pria sederhana. Dengan cara ini,
ia berharap bisa melihat reaksi asli Mila. Apakah Mila akan tetap bertahan di sisinya, atau justru pergi meninggalkannya? Keputusan ini tidak datang tanpa risiko. Dani tahu bahwa kebohongan ini bisa merusak hubungan mereka jika Mila mengetahuinya. Tetapi, baginya, kebenaran lebih penting daripada mempertahankan sesuatu yang mungkin palsu. Ia yakin, jika Mila benar-benar mencintainya, ujian ini tidak akan menjadi masalah. Namun, jika sebaliknya, lebih baik ia mengetahui sekarang daripada setelah mereka menikah. Dengan tekad yang bulat, Dani mulai mempersiapkan rencananya. Ia memberitahu ayahnya dan keluarganya untuk sementara waktu tidak menghubunginya terkait bisnis. Ia juga menyewa kamar kecil di pinggiran kota dan membeli pakaian serta barang-barang murah untuk mendukung penampilannya sebagai pria biasa. Di benaknya, Dani merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Ia tidak sadar bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang ia anggap sebagai bentuk keberanian untuk mencari kebenaran akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang ia duga. Dani memulai rencananya dengan hati penuh harapan, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang akan ia temukan justru akan menjadi sumber penyesalan seumur hidupnya. Setelah memutuskan untuk menjalankan rencana besarnya, Dani mulai mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa untuk meyakinkan Mila, kebangkrutannya harus terlihat nyata. Langkah pertama yang ia ambil adalah merombak penampilannya. Selama ini, Dani selalu tampil rapi dengan jas mahal dan aksesori berkelas. Namun, untuk rencana ini, ia membeli pakaian murah di pasar loak, kaos polos lusuh, celana jeans belel, dan sandal yang sudah terlihat usang. Ia bahkan memutuskan untuk membiarkan rambutnya sedikit berantakan agar lebih meyakinkan. Selain penampilan, Dani juga pindah dari rumah megahnya ke sebuah kamar kecil di daerah pinggiran kota. Kamar itu hanya memiliki satu kasur kecil, sebuah kipas angin tua, dan perabotan sederhana yang jauh dari kata nyaman. Dani merasa tidak ada gunanya berpura-pura bangkrut jika ia tetap tinggal di rumah mewahnya. Ia juga menyewa sebuah motor tua yang sering mogok untuk menggantikan mobil sportnya. Motor itu menjadi simbol transformasinya dari pria kaya menjadi seseorang yang sedang berjuang. Setelah semua persiapan selesai, Dani mulai menjalankan rencananya. Suatu sore, ia mengajak Mila bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari restoran bintang 5 yang biasa mereka kunjungi. Ketika Mila datang, Dani sudah mengenakan pakaian barunya, duduk di bangku kayu yang terlihat lapuk. Mila terlihat bingung, tetapi ia tidak langsung berkomentar. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat berbeda hari ini," tanya Mila sambil duduk. Dani menarik napas panjang sebelum menjelaskan. "Mila, aku harus jujur. Bisnis keluargaku sedang mengalami masalah besar. Aku kehilangan hampir semua asetku, termasuk rumah dan mobil. Sekarang aku tinggal di tempat kecil dan mencoba menghemat pengeluaran," kata Dani dengan nada serius. Ia menatap Mila untuk melihat reaksinya. Awalnya, Mila tampak terkejut. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus, atau setidaknya itu yang Dani pikirkan. "Oh, Dani, aku tidak tahu kamu sedang menghadapi masalah sebesar ini. Kenapa kamu tidak cerita dari awal?" tanya Mila dengan suara lembut. Ia menggenggam tangan Dani seolah ingin menenangkannya. Sikap ini membuat Dani merasa lega, tetapi di dalam hatinya, ia masih ragu. Apakah Mila benar-benar menerima kenyataan ini, atau hanya bersikap baik di awal? Untuk menguji lebih jauh, Dani mengajak Mila mengunjungi tempat tinggal barunya. Ketika mereka sampai di kamar kecil itu, reaksi Mila mulai terlihat berbeda.
Ia berusaha tersenyum, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman. "Ini tempat tinggal kamu sekarang?" tanya Mila dengan nada ragu. Dani mengangguk. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa tempat itu cukup nyaman dan biaya sewanya terjangkau. Mila hanya tersenyum tipis tanpa banyak komentar. Hari-hari berikutnya menjadi ujian nyata bagi Mila. Dani sengaja mengundangnya untuk tinggal bersama selama beberapa hari agar Mila benar-benar merasakan seperti apa hidup sederhana yang ia jalani. Awalnya, Mila tampak berusaha beradaptasi. Ia membantu Dani memasak makanan sederhana, seperti mie instan dan nasi goreng. Namun, perlahan, Dani mulai melihat perubahan dalam sikapnya. Mila sering mengeluh tentang tempat tidur yang keras, kamar yang panas karena hanya menggunakan kipas angin, dan bau tidak sedap dari kamar mandi yang kecil. Satu hal yang paling mencolok adalah ketika Dani mengajaknya jalan-jalan di akhir pekan. Biasanya, mereka akan pergi ke mall mewah atau restoran mahal. Namun, kali ini, Dani hanya mengajaknya makan di warung pinggir jalan. Mila mencoba menikmati makanan itu, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa. "Dani, aku tahu kamu sedang berhemat, tapi bukankah kita bisa makan di tempat yang sedikit lebih baik?" tanyanya. Dani hanya tersenyum dan menjawab, Aku ingin kita belajar menikmati hal-hal sederhana." Mila tidak menjawab, tetapi sikapnya semakin terlihat berbeda. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Dani mendengar Mila berbicara dengan temannya di telepon. Ia tidak sengaja mendengar percakapan itu saat hendak masuk ke kamar. "Aku nggak tahu harus bagaimana." Dani sekarang benar-benar berubah. Dia nggak punya apa-apa lagi. "Aku nggak yakin bisa terus begini. Kalau dia nggak bisa bangkit, aku harus pikirkan masa depanku sendiri," ujar Mila dengan nada frustrasi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Dani. Namun, Dani tetap tidak ingin langsung menyimpulkan. Ia memutuskan untuk diam dan melanjutkan rencananya. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Mila bisa bertahan. Selama beberapa minggu berikutnya, Dani terus hidup dalam penyamaran, meskipun di dalam hatinya, ia mulai kehilangan harapan. Ia merasakan jarak yang semakin besar antara dirinya dan Mila. Mila menjadi lebih jarang tersenyum, lebih sering mengeluh, dan tampaknya semakin sulit menerima situasi tersebut. Di satu sisi, Dani merasa bersalah karena memaksa Mila melalui semua ini. Namun, di sisi lain, ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Mila benar-benar mencintainya atau hanya tertarik pada status dan kekayaannya. Dani sadar, keputusannya untuk berpura-pura miskin adalah langkah besar yang penuh risiko. Tetapi ia sudah terlanjur melangkah, dan kini ia hanya bisa berharap bahwa kebenaran yang ia cari akan membawa jawaban yang jelas, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan pahit. Hari-hari berlalu, dan kehidupan sederhana yang dijalani Dani bersama Mila mulai menunjukkan dampaknya. Awalnya, Mila terlihat berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Ia tetap menemani Dani, meskipun kondisi kamar mereka jauh dari nyaman. Kamar itu tidak memiliki pendingin ruangan, dan hanya ada sebuah kipas angin kecil yang suaranya berisik. Tempat tidur mereka keras dan sempit, hanya cukup untuk 2 orang jika tidur berhimpitan. Dani menghargai upaya Mila untuk tetap bersikap positif, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ekspresi lelah dan frustrasi yang sesekali muncul di wajah kekasihnya. Dani mencoba membuat suasana lebih ringan dengan menyibukkan diri. Ia mulai memasak makanan sederhana, seperti sayur bening atau telur dadar, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Mila biasanya ikut membantu, tetapi ia sering mengeluhkan keadaan. "Dani, aku nggak pernah masak di dapur sekecil ini.
Semua alatnya terbatas, bahkan kompornya cuma satu. Gimana kita bisa masak sesuatu yang enak di sini? Mila berkata sambil mengaduk nasi goreng yang terlihat seadanya. Dani hanya tersenyum dan berkata, yang penting kan kita makan bersama. Aku yakin rasa makanan itu nggak akan kalah enak kalau kita menikmatinya dengan hati yang bahagia. Namun, Mila hanya menjawab dengan senyum tipis yang terlihat dipaksakan. Sikap Mila perlahan mulai berubah. Jika sebelumnya ia selalu terlihat ceria dan penuh perhatian, kini ia menjadi lebih sering termenung. Ia juga mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain ponselnya daripada mengobrol dengan Dani. Ketika Dani bertanya apakah ada yang mengganggunya, Mila hanya menjawab singkat, enggak apa-apa, kok. Aku cuma butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, bagi Dani, jawaban itu tidak cukup meyakinkan. Ia mulai merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Suatu malam, perubahan sikap Mila semakin jelas terlihat. Dani mengajaknya untuk duduk bersama di teras kamar mereka, sebuah area kecil yang hanya cukup untuk 2 kursi plastik. Dani berharap bisa berbincang santai dan mungkin sedikit berbagi mimpi masa depan. Namun, Mila tampak tidak tertarik. Ia sibuk dengan ponselnya, sesekali mengirim pesan sambil tersenyum sendiri. Kamu lagi ngobrol sama siapa? Tanya Dani, mencoba menjaga nada bicaranya tetap ringan. Mila menjawab tanpa menatapnya, cuma temen kantor. Ada kerjaan yang belum selesai. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Mila kembali ke kamar, meninggalkan Dani sendirian di teras. Dani mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di hatinya, tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya apakah Mila benar-benar merasa nyaman dengan hidup sederhana ini, atau jika ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Keraguan Dani semakin kuat ketika ia mendengar percakapan Mila dengan seseorang di telepon. Malam itu, Dani baru saja pulang dari membeli makanan di warung terdekat. Saat ia hendak membuka pintu kamar, ia mendengar suara Mila berbicara dengan nada pelan tetapi jelas. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, tapi aku capek. Dani sekarang nggak punya apa-apa lagi, dan aku nggak yakin dia bisa bangkit dari keadaan ini. Aku nggak mau menghabiskan hidupku dalam kesulitan seperti ini, kata Mila kepada orang di seberang telepon. Kata-kata itu menghantam Dani seperti pukulan keras di dada. Ia berdiri diam di depan pintu, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia tahu bahwa Mila mungkin sedang mengungkapkan perasaan terdalamnya kepada teman dekat, tetapi kenyataan bahwa Mila meragukan masa depan mereka membuat Dani merasa hancur. Selama ini, ia berharap bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melewati segala ujian, tetapi malam itu, ia mulai meragukan harapan itu. Dani masuk ke kamar seolah tidak mendengar apa-apa. Mila langsung menutup teleponnya dan menyapa Dani dengan senyuman kecil. Kamu beli apa tadi? Tanyanya ringan. Dani mencoba menjaga ekspresinya tetap netral dan menjawab, cuma beli nasi bungkus buat kita makan malam. Namun, di dalam hati, ia merasa semua ini semakin sulit untuk dilanjutkan. Hari-hari berikutnya, Mila menjadi semakin sering mengeluh. Ia mulai menyebutkan hal-hal kecil yang membuatnya tidak nyaman. Kamar ini panas banget, Dani. Kenapa nggak cari tempat yang sedikit lebih baik? Atau, makanan di sini rasanya nggak pernah enak. Aku rindu makan steak di restoran kita dulu. Dani mendengarkan semua keluhan itu dengan sabar, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Mila semakin terlihat tidak bahagia. Pada satu kesempatan, Dani mencoba berbicara serius dengan Mila. Mila, aku tahu keadaan ini nggak mudah buat kamu.
Tapi aku ingin kita bisa saling mendukung, melewati ini bersama. Mila mengangguk, tetapi jawaban yang ia berikan terasa hambar. Aku juga mau, Dani. Tapi aku nggak tahu apakah aku cukup kuat untuk terus hidup seperti ini. Kata-kata itu membuat Dani semakin yakin bahwa Mila tidak lagi melihat masa depan bersama dengannya. Dani merasa bimbang. Di satu sisi, ia ingin memberi Mila kesempatan untuk berubah dan menerima keadaan. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Mila mungkin sudah tidak memiliki cinta yang sama seperti sebelumnya. Semua keluhan dan keraguan Mila menjadi sinyal bahwa rencana Dani untuk menguji cinta justru membawa hubungan mereka ke arah yang tidak ia harapkan. Dani mulai menyadari bahwa mungkin ujian ini bukan hanya tentang Mila, tetapi juga tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana ia harus menerima kenyataan, seburuk apapun itu. Beberapa hari setelah mendengar percakapan telepon Mila yang mengungkapkan keraguannya, Dani merasa hatinya semakin terbelah. Ia tahu bahwa ia sudah mencapai titik yang sangat kritis dalam hubungan mereka, dan ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri ujian ini. Dani memutuskan untuk mengundang Mila untuk bertemu di restoran yang mereka berdua sangat suka, restoran yang dahulu selalu menjadi tempat mereka merayakan momen-momen spesial. Namun kali ini, pertemuan mereka tidak akan seperti yang sebelumnya. Dani sudah mempersiapkan diri untuk mengungkapkan kebenaran dan mengakhiri segalanya. Saat Mila tiba, ia tampak terkejut melihat Dani mengenakan jas mahal yang biasanya hanya ia kenakan saat menghadiri acara formal. Dani duduk di meja tengah restoran, di mana lampu-lampu kristal memancarkan cahaya lembut yang memberikan suasana mewah. Mila berjalan mendekat dengan langkah ragu, seolah mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan drastis yang terjadi pada Dani. Ketika ia duduk, Dani hanya tersenyum tipis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia sudah memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Dani akhirnya memulai pembicaraan. Mila, aku ingin kamu tahu sesuatu, katanya dengan suara yang tegas, namun penuh perasaan. Mila menatapnya dengan penuh perhatian, tidak menyadari apa yang akan ia dengar. Dani melanjutkan, aku bukan orang yang kau kira aku ini. Semua yang aku lakukan selama beberapa waktu terakhir adalah kebohongan besar. Aku berpura-pura miskin, berpura-pura bahwa hidupku hancur, untuk menguji seberapa tulus perasaanmu padaku. Wajah Mila langsung berubah. Mata coklatnya yang biasanya penuh kehangatan, kini tampak terkejut dan bingung. Apa maksudmu, Dani? Kenapa kamu lakukan itu? Tanyanya, suara di bibirnya hampir bergetar. Dani menarik napas panjang, merasa kesal dengan dirinya sendiri karena telah membawa mereka ke titik ini. Aku harus tahu, Mila. Aku harus tahu apakah kamu mencintaiku sebagai diriku sendiri, atau apakah semua ini hanya karena harta yang aku miliki. Aku tidak bisa terus hidup dengan keraguan seperti ini. Jelas Dani, matanya tetap menatap Mila dengan penuh keyakinan. Mila terlihat terdiam beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Namun, tak lama kemudian, senyum tipis muncul di bibirnya, meskipun ada keraguan di matanya. Jadi, kamu berpura-pura menjadi orang miskin hanya untuk menguji aku? Jadi semua yang aku lakukan, semua perhatian yang aku beri, itu hanya bagian dari tes? Tanya Mila, dengan nada yang mulai sedikit kesal. Dani hanya mengangguk pelan, merasakan penyesalan yang semakin dalam. Saat kita tinggal bersama di kamar kecil itu, saat aku berusaha menikmati hidup sederhana itu, aku benar-benar berharap kamu bisa menerima aku apa adanya. Aku ingin melihat apakah kamu akan tetap bertahan meskipun tidak ada kemewahan di sekeliling kita. Kata Dani, suaranya mulai terdengar lebih rendah,
seolah menyesali keputusan yang telah diambilnya. Tapi ternyata, aku malah mendengar kamu mengeluh, merasa tidak nyaman, dan bahkan meragukan masa depan kita. Mila terdiam. Kemudian, dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, aku tidak tahu, Dani. Awalnya aku memang mencoba untuk mendukungmu, tetapi lama-lama aku merasa terperangkap. Aku bukan hanya mengeluh soal tempat tinggal kita yang sempit atau makanan yang sederhana. Aku merasa cemas, takut bahwa hidup seperti ini tidak akan memberi kita masa depan yang baik. Aku berusaha untuk tetap positif, tetapi aku tidak bisa menutupi kenyataan bahwa aku juga punya impian, dan aku tidak tahu apakah kita bisa mencapainya jika terus hidup seperti ini. Dani merasakan hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk, penyesalan, kebingungan, dan rasa malu. Ia tidak pernah bermaksud untuk menguji Mila sampai sejauh ini. Ia hanya ingin memastikan bahwa hubungan mereka didasari oleh cinta yang tulus, bukan oleh materi. Namun, saat mendengar pengakuan Mila, Dani sadar bahwa ia telah mengambil langkah yang salah. Ujiannya telah berakhir, tetapi itu tidak memberinya kebahagiaan yang ia harapkan. Sebaliknya, ia merasa lebih kosong dan bingung dari sebelumnya. Aku tahu aku salah, Mila. Aku minta maaf karena telah memanipulasi perasaanmu. Aku terlalu fokus pada keraguan dan ketakutanku, sehingga aku melupakan satu hal yang paling penting dalam sebuah hubungan, kepercayaan. Dani menghela napas dalam-dalam. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi aku berharap kamu bisa mengerti bahwa aku melakukan ini karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar ada di sisiku. Mila menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan perasaan yang datang begitu mendalam. Ia menatap ke meja, seakan menghindari mata Dani. Dani, aku mencintaimu. Tapi aku juga merasa kecewa. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Kamu sudah membuat keputusanmu, dan aku harus menghormatinya, jawabnya dengan suara pelan. Mendengar kata-kata itu, hati Dani hancur. Ia tahu, saat itu juga, bahwa hubungan mereka telah berakhir. Apa yang ia pikirkan sebagai sebuah ujian untuk mengetahui kesetiaan Mila, ternyata telah mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, bahwa hubungan mereka tidak pernah dibangun dengan dasar kepercayaan yang cukup kuat. Dani merasa menyesal seumur hidupnya karena telah merusak cinta yang mungkin sebenarnya tulus dari Mila. Ia telah menguji sesuatu yang seharusnya tidak diuji, perasaan orang yang ia cintai. Dani merasa cemas dan tak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Ia menginginkan perbaikan, tetapi terlalu banyak kebohongan dan kecurigaan yang telah merusak segala yang ada. Ia hanya bisa duduk terdiam, melihat Mila yang dengan perlahan mengangkat tas tangannya, berdiri, dan berjalan pergi dari meja itu. Saat Mila keluar dari restoran, Dani merasakan penyesalan yang dalam, dan ia tahu, ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki lagi. Setelah pertemuan itu, Dani merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Semua yang ia lakukan untuk menguji cinta Mila, yang awalnya tampak seperti langkah yang rasional dan penuh pertimbangan, malah berujung pada kehancuran hubungan mereka. Ia merasakan kekosongan yang mendalam, yang tidak bisa diisi dengan apapun. Meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah, meskipun ia bisa membeli segala yang diinginkan, ia merasa jauh lebih miskin daripada sebelumnya. Hati Dani kosong. Setelah Mila pergi, Dani kembali ke apartemennya yang besar, tetapi kali ini, apartemen itu terasa sangat sepi. Tidak ada tawa Mila yang biasanya mengisi ruang itu, tidak ada percakapan ringan yang biasanya mereka lakukan setelah seharian beraktivitas. Dani duduk di sofa besar, menatap pemandangan kota yang diterangi lampu malam,
tetapi hatinya terasa jauh dari semua kemewahan di sekitarnya. Tidak ada kebahagiaan di sana, hanya rasa penyesalan yang tak tertahankan. Dani teringat kembali dengan semua kenangan indah bersama Mila, saat mereka berjalan-jalan di taman, berbicara tentang impian dan masa depan, saat mereka tertawa bersama, merayakan pencapaian kecil dalam hidup. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi buruk yang datang untuk menghantuinya. Ia memutar kembali percakapan terakhir mereka di restoran. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Dani. Mila benar, dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Namun, di saat yang sama, Mila juga tidak bisa hidup dalam sebuah kebohongan. Dani merasa dirinya telah memanipulasi cinta mereka dengan cara yang tidak adil. Keputusan yang diambil Dani untuk berpura-pura miskin bukan hanya sebuah ujian bagi Mila, tetapi juga ujian bagi dirinya sendiri. Dalam upaya mencari tahu apakah Mila benar-benar mencintainya tanpa pamrih, ia malah kehilangan apa yang seharusnya ia jaga dengan segenap hati, kepercayaan dan cinta yang murni. Dani sadar, ia telah menghancurkan apa yang seharusnya menjadi dasar yang paling penting dalam hubungan mereka. Dalam kebohongannya, ia telah membuat sebuah lubang yang begitu besar, yang sulit untuk ditambah lagi. Waktu berlalu, dan meskipun Dani berusaha sibuk dengan berbagai kegiatan, seperti berbisnis atau berkeliling dunia, ia tidak bisa menghilangkan bayangan Mila yang terus menghantuinya. Ia mencoba untuk melupakan semuanya, tetapi setiap kali ia melihat foto lama mereka atau mendengar lagu yang mereka sukai bersama, perasaan penyesalan itu kembali menghampirinya. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Di tengah kesuksesan yang ia raih, ia merasa sepi dan kosong. Karena ia tahu bahwa kesuksesan tanpa seseorang untuk berbagi tidak ada artinya. Suatu hari, Dani memutuskan untuk mencari Mila. Ia tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk dan berharap Mila akan kembali dengan sendirinya. Ia sudah membuat kesalahan besar, dan sekarang saatnya untuk menghadapi konsekuensinya. Dani mencoba menghubungi Mila, tetapi pesan dan panggilan teleponnya tidak dijawab. Ia memutuskan untuk datang ke rumah Mila, berharap bisa berbicara langsung dengan Mila, berharap ada kesempatan untuk meminta maaf dan mungkin memperbaiki segalanya. Namun, ketika ia sampai di depan rumah Mila, ia melihat pintu rumah yang tertutup rapat dan tanpa ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Rasa cemas semakin menguasai diri Dani. Apakah Mila sudah benar-benar pergi? Dipikirnya dalam hati. Ia mencoba mencari informasi dari teman-teman mereka, namun sebagian besar hanya mengatakan bahwa Mila memilih untuk pergi dan fokus pada dirinya sendiri. Tak ada yang bisa memberinya jawaban pasti tentang keberadaan Mila. Dani merasakan semakin dalamnya penyesalan yang menggerogoti hatinya. Ia sadar bahwa Mila mungkin sudah tidak ingin lagi ada hubungan dengannya, dan itu adalah keputusan yang mungkin sudah terlalu terlambat untuk diperbaiki. Dani melanjutkan pencariannya untuk mencari Mila, tetapi kali itu dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencari alasan untuk membenarkan tindakannya atau berharap Mila akan kembali dengan mudah. Sebaliknya, Dani menyadari bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa mungkin ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Ia belajar bahwa hubungan tidak bisa dipertahankan dengan kebohongan, bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan tes atau ujian yang dibuat-buat. Cinta sejati membutuhkan kepercayaan, pengertian, dan penerimaan, bukan manipulasi atau ragu-ragu. Setelah beberapa minggu tanpa kabar dari Mila, Dani mulai menerima kenyataan. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia mulai bekerja pada dirinya sendiri, tidak hanya sebagai seorang pria kaya, tetapi juga sebagai seseorang yang berusaha untuk lebih memahami apa arti hubungan yang sehat.
Dani mulai terlibat dalam kegiatan amal, mencoba untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Ia mulai merenung tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan memberi tanpa pamrih. Namun, meskipun Dani berusaha keras untuk mengubah dirinya, rasa kehilangan terhadap Mila tidak pernah hilang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia berharap bisa belajar dari pengalaman ini. Baginya, kehilangan Mila adalah pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya kepercayaan, cinta yang tulus, dan tidak pernah memuji seseorang yang benar-benar kita cintai. Dani berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam kebohongan dan untuk selalu berusaha hidup dengan jujur dan terbuka. Meskipun ia tidak tahu apakah Mila akan kembali suatu hari nanti, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan lagi mengulang kesalahan yang sama.